Ya, Sasa, memang yang menjadi potensi masalah ekonomi Indonesia ke depan adalah berbicara masalah potensi inflasi. Ini yang perlu dicermati oleh pemerintah. Sehingga kemudian dunia usaha memaklumi bahwa memerlukan regulasi-regulasi pemerintah sehingga bagaimana potensi masalah tersebut bisa tertangani dengan baik. Tapi Sasa, kalau kita lihat bahwa inflasi yang akan muncul nanti itu bukan karena kelebihan likuiditas di pasar, bukan karena permintaan yang bertambah, tapi lebih cenderung karena naiknya HPP atau harga pokok penjualan yang dilakukan dalam sebuah konteks ekonomi yang ada. Sehingga sebenarnya dengan menaikkan suku bunga SBI ini menjadi resiko tersendiri. Karena likuiditas makin berkurang sehingga daya beli masyarakat akan turun. Ini yang perlu dicermati oleh pemerintah Sasa. Jadi artinya pemerintah harus presisi melihat bahwa potensi inflasi besok tidak serta-merta selesai dengan hanya dinaikkannya suku bunga SBI. Kondisi berbeda memang kita lihat dengan di Amerika misalnya, ketika kemudian The Fed menaikkan sampai dengan potensial 100 basis point, karena memang kondisinya adalah di sana inflasi itu sampai dengan 8,3% kalau kita mengacu pada data Agustus 2022 kemarin, Sasa. Jadi pemerintah harus lebih jeli melihat kalau memerlukan seharusnya tidak dinaikkan suku bunga SBI yang ada, tapi kalaupun naik maksimal di angka 25 basis point. Karena hal itu akan menjadi sebuah jalan tengah. Satu sisi pemerintah juga bisa ikut mengendalikan inflasi, tapi satu sisi pemerintah juga harus menjaga bagaimana likuiditas dan daya beli masyarakat di dunia ekonomi kita terus terjaga dengan baik, Sasa. Oke, Pak Deddy tadi Pak Ajib mengatakan kalau saat ini sebaiknya suku bunga acuan belum perlu untuk dinaikkan. Bahkan kalau naik setidaknya maksimal 25 basis point supaya tidak menekan pengusaha begitu khususnya di sektor real. Tanggapan Anda seperti apa Pak Denny? Apakah Anda melihat hal ini juga belum urgent untuk dinaikkan atau seperti apa dengan melihat tren inflasi yang ada saat ini? Kalau menurut saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Ajib bahwa kita harus melihat bahwa inflasi ini lebih disebabkan oleh supply side, bahwa kenaikan oleh biaya-biaya input akibat kenaikan BBM ataupun akibat harga komoditas yang meningkat. Nah, tapi permasalahannya adalah di negara-negara lain juga menaikkan suku bunganya. Jadi mau nggak mau kita harus tetap menjaga disparitas suku bunga antara Indonesia dengan US dollar misalnya itu harus cukup atraktif agar bisa menjaga nilai rupiah. Dan menurut saya kenaikan inflasi juga memaksa mau nggak mau setelah naiknya harga BBM ini membuat BI harus segera menaikkan suku bunga setelah kemarin juga menaikkan suku bunga. Tapi memang kenaikannya tidak sebesar misalnya 50 basis point atau bahkan seperti The Fed 100 basis point. 25 basis point menurut saya sudah cukup untuk meredam inflasi dan yang paling penting adalah menjaga ekspektasi dari inflasi itu sendiri agar tetap bisa terkendali. Oke, tapi kalau dengan melihat momentum pemulihan ekonomi saat ini sebetulnya solusi yang bisa dilakukan apa sih Pak Denny supaya inflasi tetap terjaga tapi suku bunga acuan yang ada saat ini tidak membebani sektor real? Ya, memang pilihannya berat ya di antara di kondisi stagflasi seperti sekarang ini. Kita mau milih mana? Ini semacam apa makan buah simalakama dimakan ibunya meninggal, kalaupun nggak dimakan bapaknya yang meninggal. Jadi pilihan antara growth dan inflasi itu harus balance ya. Nah, menurut saya dengan kondisi setelah kita menaikkan harga BBM dan sementara di luar negeri juga masih suku bunga luar negeri juga masih tinggi, mau nggak ada pilihan lain. Yang pertama kita lakukan adalah harus meredam inflasinya dulu agar ekspektasinya tidak kemana-mana. Baru setelah itu kita bisa memikirkan misalnya lewat ekspansi fiskal atau yang lain agar perekonomian ini juga tetap berjalan. Menurut saya itu, tapi memang pilihannya sulit ya. Kalau dari sisi saya lebih mementingkan stabilitasnya dulu yang terjaga dengan menaikkan suku bunga. Tapi suku bunganya juga jangan terlalu tinggi karena kalau itu bisa overkill nanti ke dunia usaha. Oke, memang terkait dengan kenaikan suku bunga acuan di tengah inflasi yang terus menanjak ibarat buah simalakama ya Pak Denny. Tapi kalau dari Pak Ajib sendiri, Pak Ajib kalau Bank Indonesia nanti ternyata cukup mengejutkan secara agresif menaikkan suku bunga acuan, pandangan Anda seperti apa? Karena pastinya ini akan berdampak multiplier effect dan tentunya akan membuat ekonomi makin melambat begitu di tengah momentum pemulihan saat ini.
dengan menaikkan suku bunga SBY, Sasa, resikonya adalah di masalah likuiditas di pasar yang akan makin berkurang. Ketika likuiditas berkurang, itu otomatis akan menurunkan daya beli masyarakat. Kalau kita lihat secara kritis, Sasa, di tahun 2021 kemarin dengan PDB atau produk domestik bruto Indonesia yang sebesar 16.970,3 triliun, sebenarnya lebih dari 57% itu ditopang oleh konsumsi, Sasa. Jadi kalau kembali ke pertanyaan mendasar, apa upaya pemerintah untuk bisa terus tren pertumbuhan ekonomi terus bisa terjaga dengan baik adalah bagaimana daya beli masyarakat itu bisa terjaga dengan baik. Makanya kemudian kita lihat kemarin ketika pemerintah menaikkan BBM satu paket menggelontorkan 24 triliun lebih untuk menopang daya beli masyarakat melalui BLT-nya. Sebenarnya itu dalam jangka pendek sampai dengan 3 bulan ke depan, sampai dengan akhir tahun, ini relatif bisa menopang daya beli masyarakat, Sasa. Jadi sepertinya yang perlu kita cermati lebih kritis adalah bagaimana intervensi regulasi dalam bentuk kebijakan moneter pemerintah menaikkan suku bunga ini seberapa penting. Kalau tanya penting atau tidak, jelas penting. Tetapi sekali lagi, yang akan dikorbankan adalah pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai nanti pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada inflasi yang terjadi. Dan ini potensi akan terjadi ketika pemerintah menaikkan suku bunga secara atraktif, Sasa. Harapan dunia usaha adalah bagaimana pentingnya daya beli masyarakat tertopang dengan baik. Dan pemerintah harus fokus di sini. Kira-kira begitu, Sasa. Iya, Pak Ajib, tapi kalau dengan melihat kondisi fiskal yang ketat saat ini, sampai-sampai baru-baru ini juga harga BBM naik, nah ini tentunya akan berdampak juga pada pengusaha. Dari segi kacamata pengusaha, sebetulnya apa sih yang perlu dilakukan begitu? Kalau worst case-nya nih, Bank Indonesia secara agresif menaikkan suku bunga acuan dan kemudian tidak ada stimulus-stimulus lagi yang diberikan. Oke. Ada dua kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah secara paralel. Satu berbicara kebijakan fiskal, dua berbicara kebijakan moneter. Kalau kita berbicara kebijakan fiskal, belanja pemerintah itu tidak sampai 3.000 triliun di tahun 2022 ini, Sasa. Jadi seharusnya pemerintah bagaimana mengoptimalkan sisi government expenditure atau belanja pemerintah untuk bisa mengagregasi dunia usaha. Karena dunia usaha ini menopang lebih signifikan untuk pertumbuhan ekonomi secara agregat, Sasa. Kemudian kalau kita berbicara kebijakan moneter, maka langkah terbaik adalah bagaimana BI semaksimal mungkin tetap bisa menahan suku bunganya dengan baik. Tapi sekali lagi, kalaupun menjadi realitas harus naik, ya harus naik yang seminimal mungkin. Karena sekali lagi harus ada keseimbangan terbaik. Bagaimana inflasi tetap bisa terendam, jangan sampai terjadi hiperinflasi, tapi sisi yang lain bagaimana kebijakan moneter ini jangan menjadi bumerang, sehingga justru yang dikorbankan adalah pertumbuhan ekonominya. Kemudian kalau kita lihat, banyak alternatif-alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana dunia usaha bisa tetap terdorong dengan baik. Contoh, bagaimana misalnya program relaksasi kredit kembali diperpanjang. Program relaksasi kredit, kalau kemarin tahun 2020-2021, tonnya adalah karena kondisi COVID pandemi, tapi kemudian sekarang kita bisa kembali melakukan program yang sama, tapi tonnya adalah karena untuk menghindari hiperinflasi. Dan dunia usaha membutuhkan relaksasi-relaksasi seperti ini, Sasa. Jadi sekali lagi, pemerintah harus konsisten. Bagaimana kebijakan moneter dan fiskalnya sejalan. Satu sisi pertumbuhan ekonominya bisa terjaga dengan baik. Tapi walaupun satu sisi lain, inflasinya juga harus bisa terkoreksi dengan baik. Dan jangan sampai sekali lagi inflasi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Demikian, Sasa. Oke.